Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat sunnah khusuf yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan bulan dan matahari, yang telah menciptakan gelap dan terang dalam aturan Allah Azza wa Jalla. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allah yang mengatur suasana di langit dan di bumi, Allah yang mengatur segala makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, dan Allah yang mengatur semua urusan dan keadaan hamba-hambanya. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah, lebih-lebih lagi pada malam ini bersyukur kepada Allah dengan sebesar-besarnya, masih dalam keadaan gerhana bulan. Belum Allah berikan nanti wa jumi'asy syamsu wal qamar, dikumpulkan matahari dan bulan dan terdengar suara yang amat dahsyat. Mudah-mudahan tidak ada yang menganggap ringan peristiwa ini, tidak ada yang menyepelekannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mendengarkan dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah kita laksanakan pada malam yang mulia ini, melaksanakan salat sunat khusuf atau salat sunat gerhana bulan sebagai rasa menyembah dan bersyukur kita kepada Allah bahwa dunia ini belum diberikan kiamat oleh Allah, belum dihancurkan oleh Allah. Meskipun gerhana bulan, listrik dan cahaya masih ada, apabila nanti dua hal ini dicabut oleh Allah, terjadi gelap yang amat gelap, cahaya semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itulah manusia baru memahami ternyata gerhana bulan, gerhana matahari, sesuatu yang amat dahsyat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, yang selalu menyeru kepada seluruh umatnya, kepada seluruh umat manusia, agar kita hakul yakin menyembah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada yang kita sembah melainkan Allah Azza wa Jalla, dan Muhammad adalah utusan Allah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Lalu lahirlah berbagai macam mitos, berbagai macam kepercayaan yang salah. Ada yang menyatakan ada hal-hal yang akan terjadi, ada hal-hal yang akan muncul di muka bumi ini. Dan pada waktu itu kebetulan hari meninggalnya Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istrinya Maryah Al-Qibtiyah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah orang-orang melihat Ibrahim yang sudah wafat dalam usia yang sangat kecil, oleh kelompok orang-orang Madinah yang mengejek Nabi, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, ada sebagian orang Madinah yang sangat keterlaluan dalam kemunafikannya, mengejek Nabi. Ketika Ibrahim ini meninggal dunia, mereka nunjuk ke wajah Rasulullah, coba engkau lihat ya Muhammad,
engkau tidak disayangi oleh Tuhanmu. Buktinya anak laki-lakimu semua meninggal di waktu kecil. Kamu lihat Ibrahim, Qasim, Tahir, semuanya meninggal dalam keadaan masih sangat muda atau kecil. Berarti kamu tidak ada penerus, wahai Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, hanya berkata di depan jenazah anaknya, wa inni bimutawaffika ya Ibrahim lamahzunun. Aku dengan wafatnya engkau wahai Ibrahim amat menggundahkan aku, amat menyedihkan aku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melayani ejekan dan hinaan. Tapi sebaliknya ada orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu mulia hingga lahir mitos-mitos, kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ini gerhana matahari diberikan oleh Allah karena putra kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Inilah yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Allah sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di hadapan sahabat dan orang-orang yang datang bertakziah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan matahari dan bulan. Dan janganlah engkau sujud kepada matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan engkau sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan jika benar-benar kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini mari kita bersihkan niat kita semua, baik yang hadir di Masjid Baitur Rahman maupun yang sedang mendengarkan di Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM. Semoga kita bersihkan niat, kita bersujud, kita menyembah Allah, bukan menyembah matahari, bukan menyembah bulan. Peristiwa terjadinya gerhana matahari dan bulan benar-benar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika wafatnya Ibrahim putra kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istrinya Maria Al-Qibtiyah, sebagian orang-orang munafik Madinah juga takziah ke rumah Rasulullah, tapi mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak menjawab hinaan, ejekan dan celaan mereka. Sepulangnya dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada petir, tiada kilat, tapi Allah mendatangkan halilintar petir dan kilat untuk menyambar munafik-munafik yang fasik yang tadinya telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kaum munafik yang ada di Madinah pada waktu itu dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peristiwa ini kita jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran yang senantiasa kita perhatikan. Dan Allah serta Rasul mengajak kita untuk senantiasa bertakbir memuji Allah. Maka di celah-celah khutbah gerhana matahari dan bulan, kita disuruh memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah kita melaksanakan salat sunat khusuf malam ini, biasanya kalau waktu rukuk kita membaca subhanallah dan
ketika kita mengucapkan kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kadang-kadang 3 kali atau 5 kali imam membacakan doa ini kita sudah menganggap lama. Tapi malam ini dengan rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 kali 12 pun sanggup kita melaksanakannya. Dan pada rakaat yang kedua ada 12 kali 2 lagi menjadi 24. 48 kali kita mengucapkan kalimah ini terasa ringan bagi kita. Mengapa? Karena kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan matahari dan bulan. Jangan kamu sujud, jangan kamu menafsirkan Al-Quran dengan cara-cara yang salah. Dengan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, tapi mari kita bersujud kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Jika benar-benar kita ini menyembah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum.